Dalam video kali ini kita akan mencoba untuk menjelaskan mengenai cara mendownload, cara menginstal, dan cara menggunakan tracker. Nah, apa itu tracker? Tracker itu merupakan software untuk menganalisis video mengenai fenomena fisika yang dapat direkam menggunakan kamera ataupun gawai kita. Nah, jadi apapun fenomena fisikanya, terus untuk fenomena fisika yang bergerak ya, mungkin mekanika ya, fenomena mekanika seperti bola yang jatuh, lalu orang yang berlari atau mobil yang bergerak, kita bisa menganalisis, atau mungkin yang lebih saintifik pendulum gitu, atau apapun itu, kita bisa menganalisisnya menggunakan software tracker. Nah, software tracker ini gratis ya, gratis, jadi jangan khawatir untuk mencoba untuk mempelajari dan menggunakannya. Lalu apa yang kita persiapkan? Jadi kita pertama harus mendownload dulu ya installernya, mendownload installer tracker. Nah, caranya teman-teman tinggal search aja di Google download tracker. Nanti hasil yang paling atas, nah itulah yang teman-teman pilih dan akanlah terbuka website ini ya. Di website ini kita bisa menginstal trackernya dengan cara memilih saja. Jadi operation system aja atau OS apa yang komputer teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan Windows, jadi saya pilih Windows saja. Klik Windows-nya, lalu akan keluar download ya. Nah, karena saya sudah punya, saya cancel saja. Oke. Selain installer tracker yang kita butuhkan, kita perlu juga Java. Nah, Java juga sama. Teman-teman bisa search saja di Google, download Java. Nanti akan keluar yang paling atas, yaitu hasil pencarian paling atas. Teman-teman pilih dan akan keluar website seperti ini. Nah, jangan khawatir, Java ini akan melihat versi terbaik dari Java yang akan cocok dengan komputer teman-teman gunakan. Jadi di sini saya menggunakan 64 bit dan operation systemnya Windows. Maka Java merekomendasikan saya versi ini. Ya. Nah, jadi jangan khawatir jika ternyata nanti tampilannya, tulisannya tidak sama dengan yang dalam tutorial ini. Karena Java akan langsung merekomendasikan versi terbaik untuk komputer Anda. Nah, tinggal scroll ke dikit, ada tombol merah, agree and start free download. Tinggal diklik, lalu akan keluar download juga. Karena saya sudah punya, saya cancel saja. Info tambahan lain, tracker ini di website tracker ini menyediakan juga hal-hal lain. Contohnya, nah, di sini ada mungkin untuk teman-teman yang ingin lebih banyak lagi. Di video ini saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan ya, hanya dasar-dasarnya saja. Tapi jika teman-teman ingin lebih banyak mempelajari, lebih baik lagi agar lebih memahami, lebih menguasai, ada menyediakan tutorialnya berbahasa Inggris ya. Jangan khawatir dengan bahasa Inggrisnya. Lalu tracker juga menyediakan sampel video. Sampel video itu apa? Jadi sampel video merupakan video yang sudah disiapkan oleh trackernya dengan maksud agar video itu bisa dianalisis menggunakan tracker. Jadi bisa dibilang sampel video ini merupakan video-video untuk kita latihan ya. Kita latihan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau latihan dulu sebelum menggunakan langsung ke video, bisa menggunakan tracker langsung untuk menganalisis suatu video, maksud saya, itu bisa menggunakan sampel video. Nah, untuk kepentingan video ini kita akan menggunakan sampel video seperti itu yang sudah disediakan. Selanjutnya cari tadi downloadnya di mana. Kalau saya sudah disiapkan di folder ini, saya simpan di desktop agar mudah. Tapi bebas ya, bebas. Nah, ini terlihat ada dua ya, ada ini untuk installer Java dan ini untuk installer tracker. Lalu di sini juga ada video yang telah saya download dari website tadi. Seperti itu. Nah, urutan menginstalnya, pastikan bahwa teman-teman menginstal terlebih dahulu Java-nya.
lalu tinggal dipilih, lalu layaknya software seperti biasa ya, jadi tinggal ditekan lalu ikuti arahan yang harus teman-teman lakukan untuk menginstalnya. Lalu setelah Java terinstall, mungkin nanti ada syarat tertentu agar Java bisa digunakan. Nah, ikuti saja langkah tersebut. Lalu setelah Java terinstall, install tracker baru, install tracker. Sama juga tracker juga seperti software-software yang lain. Jadi sangat mudah ya menggunakan Java dan tracker ini. Di sini saya juga bisa kita lihat banyak sekali ya video yang bisa kita gunakan untuk latihan. Seperti itu. Nah, tapi nanti untuk kepentingan video ini saya akan menggunakan satu saja untuk latihan. Oke, karena saya sudah terdownload, kita langsung saja mulai untuk mencoba menggunakan tracker. Nah, kita buka saja di sini. Jika bingung ada di mana, tinggal dicari saja. Ini recent saya. Atau bisa dicari di Windows, ya tinggal cari saja tracker. Nah, sudah ada, ya kan, tracker. Nah, pilih saja, lalu tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah terbuka akan terlihat seperti ini. Nah, inilah tampilan dari software trackernya. Software tracker ini kalau kita lihat websitenya itu punya beberapa bahasa. Nah, ada bahasa Inggris, Arabik. Mungkin untuk yang paling mendekati tidak ada bahasa Indonesia, tapi ada bahasa Malaysia. Jadi akan lebih mudah ya. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Oke, apa yang harus kita lakukan untuk sebentar. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita mengimport video yang akan kita analisis. Caranya bagaimana? Caranya adalah memilih menu file, paling kiri atas, file, lalu pilih import video. Di sini saya akan memilih pendulum. Nah, akan loading. Nah, ini akan seperti ini. Seperti itu. Atau teman-teman juga bisa pilih icon ini, open local video. Sama, atau teman-teman bisa membuka folder di mana video disimpan. Ini foldernya, mana ya. Tadi pendulum ya. Pendulum ini bisa kita drag lalu masukkan ke situ. Nah, sebenarnya sudah ada ya, jadi mungkin tidak, tapi teman-teman bisa mendrag dari folder ke Windows, ke jendelanya tracker langsung. Oke, di sini tampilannya. Saya sudah bilang ya, karena ini sampel video, jadi video ini diatur sedemikian rupa sehingga pengguna sangat dimudahkan untuk melakukan analisis video. Tips sebelum teman-teman men-shooting video yang akan teman-teman lakukan, eksperimen yang akan teman-teman lakukan. Nah, tipsnya adalah teman-teman pilih objek dan tempat di mana warna objek itu warnanya kontras dengan latar belakang fenomena fisika itu terjadi. Misal fenomena fisika benda jatuh misalnya, yang sederhana saja benda jatuh. Nah, pastikan bahwa bolanya itu warna bola itu kontras dengan latar belakangnya, misal latar belakangnya warna putih. Nah, sebaiknya si bolanya itu mungkin warnanya sangat kontras, mungkin hitam atau merah yang jelas sangat beda dengan latar belakangnya. Karena itu akan sangat mempengaruhi dalam pengambilan data dari analisis ini. Jadi salah satu cara agar data yang dihasilkan baik adalah video yang baik, resolusi yang baik, dan warna objeknya yang kontras dengan lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Nah, setelah kita mengimport, sekarang apa yang kita lakukan? Kita akan kita akan menentukan dulu frame pengamatan kita. Maksudnya frame itu apa? Frame itu, nah ini. Teman-teman bisa lihat kursornya ya. Di sini ada semacam playernya gitu.
Jika kita geser-geser, maka videonya juga akan, nah, bisa atau enggak. Nah, itu videonya akan mulai. Nah, di sini di bawah ini ada segitiga hitam. Segitiga hitam ini menunjukkan kapan analisis video akan dimulai dan kapan diakhiri. Misalkan saya ingin memulai video ketika pendulum di tengah-tengah di sini. Nah, kita atur agar segitiga hitam ini tepat pada frame yang di sini 15 ya. Frame 15 ini kita bisa pindahkan misal ke go to, misal saya mau ke 0. Oke. Oke, itu sudah saya. Untuk memindah-mindahkannya tinggal dipindah-pindahkan saja ya. Jadi agar semakin banyak durasinya, semakin lama durasinya, semakin banyak frame-nya, maka data yang akan dihasilkan kan semakin banyak. Seperti itu. Namun bukan berarti bahwa data banyak akan menghasilkan data yang lebih bagus. Seperti itu. Namun disesuaikan saja dengan kebutuhan. Misal saya ingin ya sampai sini saja mungkin ya. Ya silahkan gitu. Jadi ini bebas. Apalagi nanti mungkin video ketika persiapan tertangkap, ya jangan khawatir. Karena dengan menggunakan ini, kita bisa menentukan durasi mana sampai mana video akan dianalisis. Seperti itu. Nah, karena untuk ini, jadi kita akan gunakan full ya, dari awal sampai akhir video. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan calibration stick. Nah, bukan tips ya, ini memang harus dilakukan. Ketika kalian merekam video untuk dianalisis menggunakan tracker, kalian harus menentukan suatu benda yang dimensinya jelas. Misal di pendulum ini ya, misal saya pilih dulu ke frame yang dia di tengah-tengah. Nah, di sini terlihat ya, di sini terlihat bahwa ada tulisannya, panjangnya tuh 1 meter. Jadi panjang ini sampai ini tuh 1 meter, dari ujung ini sampai ujung itu 1 meter. Nah, itu untuk video ini. Nah, jika teman-teman misal di video lain teman-teman ingin merekam sendiri, pastikan ada suatu objek dalam video itu yang merepresentasikan suatu panjang. Dan pastikan bahwa lokasinya, maksudnya posisi benda yang kita jadikan acuan itu sejajar dengan fenomena ini. Jadi misal di sini ya kita menggunakan talinya, misal kita gunakan panjang talinya sebagai referensi atau seperti itu. Nah, karena di video ini sudah ada sudah ada kotak-kotak ini, jadi kita manfaatkan saja gitu ya. Cara menentukannya gimana? Cara menempelkan atau menggunakannya, tinggal diklik saja track, new, calibration tool, calibration stick. Nah, sudah ada tanda seperti ini ya. Cara memasangnya adalah tekan shift, lalu kursornya akan berubah menjadi kotak. Pilih titik awal. Misal di sini berarti kan titik paling atas misal. Nah, akan biru. Nah, untuk membuat itu kita harus membuat satu garis. Berarti kita harus menentukan satu titik lain. Titiknya yang titik akhir, saya pilih di sini. Nah, sudah kan? Nah, di sini mungkin tertulis 171 meter ya. Kita bisa ubah ini. Karena di video ini diketahui bahwa panjang dari titik ini hingga kita bisa atur juga jika ternyata tidak lurus. Nah, jika karena di video ini sudah disediakan ya panjangnya 1 meter, maka kita bisa tulis saja di sini 1 meter. Nah, 1 meter. Jika tidak, bisa diubah-ubah juga di sini. Oke, seperti itu. Pastikan juga bahwa dia, nah ini ada keterangan dia 90 derajat, berarti dia tegak lurus terhadap sumbu X. Selanjutnya adalah kita memasang koordinat sistem atau koordinat kartesiannya. Caranya adalah, kan saya sudah jelaskan ya, bahwa tracker ini menjelaskan mengenai fenomena-fenomena fisika mengenai benda yang bergerak. Nah, makanya kita butuh sistem koordinat. Oh ya, saya lupa.
sebelum ke koordinat itu tuh tekan dulu ini calibration stick-nya, lalu klik kanan, lalu lock agar calibration stick-nya tidak berpindah-pindah. Seperti itu ya. Barangkali nanti terpilih lalu tergeser ya. Jadi jangan sampai gitu. Lalu kita akan memasang koordinat sistemnya, lalu kita pilih yang ini. Icon garis tegak lurus berwarna ungu. Mungkin tidak akan terlihat. Nah, teman-teman atur saja ini zoom-nya, nanti akan terlihat. Nah, jadi video ini akan otomatis, atau nanti mungkin beda-beda ya. Tapi biasanya akan di ujung videonya. Nah, teman-teman pindahkan saja. Pindahkan. Nah, sudah di tangan-tangan, kembalikan saja zoom-nya ke 200 tadi. Nah, 200. Dimana kita harus menyimpan ini, mungkin akan lebih baik ketika kita menyimpannya di titik awal. Kan pusat dari sistem Cartesian ini 00 ya, jadi ini posisinya sumbu X 0, sumbu Y 0, maka akan mungkin lebih baik jika kita simpan pusat massa. Kita simpan objek yang akan kita amati di titik awalnya itu sebagai 00 koordinat. Maka akan saya simpan ini sebagai 00. Seperti itu. Lalu kita klik kanan dan kita lock juga agar sistem koordinatnya tidak berubah. Jika dirasa bahwa garis ini mengganggu, bisa kita klik kanan. Klik kanan, nah, bisa di sini. Di axis ini. Lalu visible-nya kita uncheck. Nah, agar tidak terlihat. Jika dirasa mengganggu, namun saya rasa tidak mengganggu ya dalam video ini. Jadi saya pasang saja seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita akan menentukan titik massa atau point mass. Point mass ini apa? Point mass ini merupakan titik utama ketika pusat massa ketika objeknya diamati. Dalam sistem ini berarti bandulnya ya, point mass-nya. Caranya bagaimana? Caranya kita ke menu track, lalu new, pilih point mass. Nah, di sini ada track control-nya. Namanya bisa kita ganti, misal bandul. Nah, ada keterangan juga di sini ternyata bandulnya 1 kg. Memang sudah, ini bisa kita ganti ya, bisa kita ganti. Misal ternyata teman-teman bandulnya 2 kg atau apapun objeknya, masanya berapa gitu. Bisa dimasukkan. Kita close saja. Lalu di sini karena di video ini masanya 1 kg, jadi kita biarkan saja. Nah, ini belum belum terarahkan di mana sih poin titik masanya. Caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman mengklik Ctrl lalu Shift, ini salah. Klik Ctrl lalu Shift. Nah, sampai kursornya berubah bentuk menjadi lingkaran seperti ini. Setelah itu baru kalian pilih pusat massanya. Karena sistem ini saya pilih di sini. Bandul ini ada di sini. Lalu klik kiri, Nah, akan terlihat seperti ini. Lalu teman-teman bisa atur garis merah ini untuk memperkecil daerah analisisnya. Seperti itu. Nah, lalu saya atur dulu agar semuanya terlihat. Di sini ada beberapa jendela. Ini jendela untuk memulai pengambilan data, dan ini jendela mengenai hasil. Ini hasil dari pengambilan data. Seperti itu. Lalu ini kita bisa menggunakan auto search, jadi kita membiarkan sistemnya untuk mencari sendiri pergerakan bendanya. Atau bisa mungkin nanti atau bisa juga mungkin kita nanti kesulitan gitu ya. Kita kesulitan komputer kesulitan untuk mendapatkan gerak benda, misal ternyata tidak terlalu jelas bendanya bergerak. Nah, nanti kita bisa atur secara manual. Untuk video ini kita akan atur dulu secara auto. Kita langsung saja klik search. Nah, teman-teman bisa lihat titik-titik merah ini
menandakan datanya, data ini. Nah, terlihat nggak data yang dihasilkan? Nah, ini tabel dan ini grafik. Tabel dan grafik ini bisa kita atur juga. Misal teman-teman membutuhkan data, ini kita close saja karena sudah dapat. Ya, misal teman-teman membutuhkan data waktu sangat dibutuhkan, ya ini tidak bisa diubah. Bisa teman-teman membutuhkan data, saya cukup membutuhkan data koordinat X saja, bisa. Lalu teman-teman bisa mungkin membutuhkan data kecepatan pada saat tertentu. Bisa juga di sini speed atau percepatan. Bisa juga. Atau kecepatan pada sumbu Y. Bisa. Ini ada banyak ya. Ini kebanyakannya memang besaran-besaran mekanika karena memang tujuan dari tracker itu memang menganalisis video-video mekanika. Nah, di sini saya pilih saja bebas ya, terkait kebutuhan. Tabelnya juga bisa kita ubah dengan mengklik tulisannya. Misal ini grafik posisi terhadap waktu. Nah, bisa kita ubah. Mungkin saya ingin kecepatan terhadap waktu. Wah, akan mendapat grafik seperti ini, kecepatan terhadap waktu. Lalu saya ingin grafik percepatan terhadap waktu. Nah, bisa juga. Mungkin tidak terlalu indah ya, tapi memang seperti itulah apa adanya gitu ya. Jadi ini posisi terhadap waktu. Seperti itu. Jadi besarannya bisa apa saja. Besaran-besaran mekanika. Lalu teman-teman juga bisa mengklik kanan grafiknya, lalu analyze. Nah, di sini kita bisa melakukan banyak hal gitu. Bisa mencari statistiknya, ini maksimalnya, minimalnya, ini rata-rata, standar deviasi, dan sebagainya. Mungkin jika dijelaskan semua akan sangat lama ya untuk video ini. Nah, mungkin video ini akan sampai di sini saja. Itu mungkin dasar dari tracker seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mencoba.